Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Halal Center Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Kajian di bulan Ramadan dalam hal ini mengangkat tema dari lanjutan yang kemarin adalah Babut Tasmiyah ala Ta'am, masih dengan kitab yang sama yaitu Syarah Ibnu Battal, Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal, Bab At-Tasmiyah ala Ta'am. Pembahasan yaitu adab dan tata cara, tata krama kita terhadap makanan, bagaimana caranya kita memakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menyebut makanan, bagaimana tata cara kita makanan, apakah dengan menyebut basmalah dan yang lainnya. Di sini diriwayatkan fihi an Umar ibnu Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah yaqul, Umar bin Abdi Salamah yaqul kuntu gulaman fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umar bin Abi Salamah kuntu gulaman, saya adalah seorang yang masih gulam, ini kisaran umur ya masih bukan terbilang kanak-kanak, sudah mulai mendekati remaja tapi masih juga mendekati kanak-kanak. Gulaman fi hajrin Nabi. Beliau ini, sahabat ini masih kanak-kanak yang mana berada dalam tanggungannya Kanjeng Nabi atau sebagai pembantunya Rasulullah. Sebagai pembantunya Rasulullah, berada dalam tanggungan Kanjeng Nabi, berada dalam pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat jadi tatisu fis sahfati, dan tanganku, yaitu tangannya Umar bin Abi Salamah ini ya mengacak-ngacak di mangkok, di piring. Fis sahfati, di piring, di tempat makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, yaitu kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak yang masih muda, samillah. Ini ketika sedang makan, samillah, sebutkanlah namanya Allah dalam memakan. Jadi kita memakan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, paling minimnya dengan bismillah atau dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan ataupun dengan doa-doa yang lainnya yang telah diajarkan kepada kita. Samillah, ini kan ada perintah. Samillah, sebutkanlah nama Allah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di sekitarmu. Maksudnya jika di makanan tersebut, ambil yang terdekat dari makanan yang ada di atas meja tersebut. Ya, ini banyak mengandung pelajaran bagi kita semuanya. Tapi hadis ini di dalamnya samillah, wakul biyaminika, wakul, semuanya adalah kan fi'il amr. Ini menandakan bahwa perintah tidak selamanya menunjukkan pada kewajiban. Di sana ada kata perintah yang memiliki 19 makna dalam pembahasan ilmu usul fikih. Bahwa tidak semua perintah menunjukkan pada kewajiban. Ada al-amru lil irsyad, ada al-amru lin nadbi, ada al-amru misalkan ada perintah untuk sebagai arahan, ada perintah yang menunjukkan kewajiban, ada perintah yang menunjukkan kepada kesunahan, bahkan ada perintah yang menunjukkan sebagai lit tahdid, misalkan sebagai bentuk ancaman dan yang lainnya. Ini ada 19 makna dari kata perintah. Nah, perintah untuk makan dengan menyebut nama Allah, samillah, di sini tidak menunjukkan pada kewajiban. Di sini famazalat tilka mati ba'du wa turjamu lahu bab al-aqlu mimma yali, dan juga ini dalam pembahasannya famazalat tilka mati ba'du, maka makanan yang dimakan oleh sahabat itu tadi ini adalah makanan yang merasakan kenikmatan, dan ini dimasukkan wa turjamu lahu bab al-aqlu mimma yali, dimasukkan dalam bab memakan yang di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Sehingga makanya di sini at-tasmiyatu 'ala ta'am sunnatun muakkadatun. Jadi bukan wajib, bukan orang yang meninggalkan bismillah ketika makan berdosa dan haram. Tidak, dalam hal ini at-tasmiyatu 'ala ta'ami sunnatun muakkadah, bahwa menyebut nama Allah ketika makan itu adalah perkara sunnat yang muakkad. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman-Nya, berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah fa inna siya yusammi Allah fi awwali ta'amihi falyusam fi akhirih. Wahai anak muda, wahai gulam, ini adalah bagi anak muda, samillah,
sebutkanlah nama Allah ketika memakan. Fa in nasiya, jika lupa, ayyusammillahu fi awali, jika lupa di awal makan untuk menyebutkan nama Allah, falyusammillah fi akhirih, maka sebutkanlah namanya Allah atau dengan cara menyebutnya yaitu bismillahi awalan wa akhiran, dengan menyebutnya bismillah awalan wa akhiran atau bismillahi awaluhu wa akhiru dan seterusnya demikian. Ini yang termaktub di dalam hadis. Ini yang pertama. Wakul biyaminika, itu mengandung status hukum yang kedua. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Karena tangan kanan ini adalah selama ini digunakan untuk hal yang baik, dan karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun, yaitu Rasulullah menyukai hal-hal itu yang bagian ke kanan, menyukai tidur miring ke kanan, makan dengan makanan yang hal-hal yang baik dimulai dengan yang kanan. Tapi bagaimana misalkan dengan orang yang kidal, orang yang dia kebiasaannya memang sejak lahir itu adalah dengan tangan kiri. Nah, ini tidak termasuk dalam khitab dari hadis ini. Karena ini hadis ini khitabnya kepada manusia yang memang normal, yang dalam artian makannya dari makan kanan, kebiasaannya adalah memang bisa untuk memakan dengan makanan yang kanan, memulai pekerjaan dengan tangan yang kanan. Akan tetapi bagi yang dari awal sejak lahir misalkan atau kebiasaan menjadi dengan tangan yang kiri, maka hal tersebut juga tidak menjadi masalah dan tidak apa-apa, karena hukum makan dengan makan yang kanan juga bukan hukumnya tidak wajib. Akan tetapi ini adalah semuanya, khitab dalam hal ini, khitab dalam perintah ini adalah anjuran kepada kita untuk memakan makanan yang dimulai dengan tangan yang kanan. Bagi yang kebiasaan memakan dengan tangan yang kiri, maka itu tidak menjadi masalah dan tidak apa-apa, karena sifatnya tidaklah masuk dalam perkara wajib, dan ini anjuran dari Rasulullah SAW. Ini bagi yang kebiasaannya demikian. Wakul mimma yalikah, dan makanlah apa-apa yang ada di sekitarmu. Dalam artian tidak mengambil makanan yang jauh dari meja. Salah satu yang mudah untuk kita pahami. Akan tetapi di sana ada makna lain yang terpendam. Wakul mimma yalika, yaitu bisa diartikan makanlah produk-produk Indonesia. Yang apa produk dari desa ini, produk dari wilayah ini, itu yang kita ambil. Tidak perlu mengambil dari produk-produk dari luar selama di kita masih tercukupi dan terpenuhi. Wakul mimma yalika, jadi tidak hanya sebatas mimma yalika, yaitu berhenti kepada makanan yang terdekat dengan tangan kita yang di kanan dan yang di kiri, tidak mengambil di meja yang jauh. Akan tetapi juga wakul mimma yalika bisa kita pahami meluas pemahamannya, yaitu memakan makanan produk Indonesia, produk lokal yang sudah jelas kehalalannya, sudah jelas proses pembuatannya di Indonesia, yang mayoritas adalah dalam hal ini di masyarakat kita di Indonesia adalah mayoritasnya umat Islam. Wakul mimma yalika, kita mengutamakan makanan atau produk-produk lokal, mengutamakan dari produk-produk lokal, kecuali dalam hal ini lanjutannya, wa fihi anna al-aqla mimma yalihi min adabit ta'am illa yakuna ta'am alwanan mukhtalifah. Di dalam hadis ini dapat kita pelajari, dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa memakan dari makanan-makanan yang terdekat, min adabit ta'am, salah satu adab dan tata krama dalam memakan, illa ayakuna ta'am alwanan mukhtalifah fala ba'sa biha ayyuha sya'a, kecuali jika makanan ini adalah termasuk di dalamnya yang dihidangkan banyak menu. Baru ketika ini banyak menu dan kita menyukai menu yang jauh, maka tidak apa-apa untuk mengambil dari menu yang jauh itu tadi. Jika banyak menunya, ada macam-macam ikan, ada macam-macam daging dan seterusnya, banyak menu, walaupun ternyata daging yang kita sukai adalah jauh dari tangan kita, dan jauh dari posisi meja kita, maka boleh kita untuk mengambilnya. Di sini dijelaskan illa yakuna ta'am alwanan, kecuali jika makanan itu adalah memiliki banyak menu, alwanan mukhtalifatan, fala ba'sa biha, fala ba'sa min ayyuha sya'a, maka boleh kita mengambil dari yang jauh, ambil dari yang jauh, dari yang ini, dari yang itu, boleh dari meja yang lainnya, boleh untuk kita ambil. Dan ini juga berdasarkan hadisnya Rasulullah di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, li iqras lama atu bitabakin min tamrin aw rutab. Ada seorang sahabat yang dia mengambil dari makanan yang jauh, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kul min haitsu syi'ta,
fa innahu ghairu launin wahid. Ada sabdanya kanjeng Nabi, makanlah sesukamu makanan yang jauh ataupun makanan yang terdekat dengan mejamu, karena makanan ini bukan hanya satu menu tapi dari banyak menu. Maka ketika banyak menu, boleh kita mengambil dari menu yang jauh walaupun itu makanan tersebut jauh dari meja kita. Itu salah satu cara ataupun adab dalam memilih makanan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya dengan kajian halal di bulan Ramadan. Semoga puasa kita dan ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.